Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Maklub warga Medan, kami ikut acara Ganjar karena dapat sembako, tapi kami berebut jumpa Anies karena cinta. Saya tertawa gitu melihat ini kan. Ya, setiap ada acara Ganjar dia pasti dapat sembako dan dapat uang. Benarkah seperti itu? Tetapi kalau Anies Baswedan ini masih belum kampanye, masih belum deklarasi, hanya silaturahmi disambut warga Medan yang sangat luar biasa sekali. Inginnya relawan Ganjar ingin memecah kondisi begitu kan, agar tempat Anies Baswedan yang ke Medan tidak ada orangnya. Tetapi ini kebalik ya teman-teman, kebalik ya. Jadi justru yang banyak itu adalah ketika penyambutan Anies Baswedan daripada relawan Ganjar begitu, di acara relawan Ganjar, dan dapat mendapatkan sembako dan tidak mendapatkan sembako. Ya, setelah Abang Beca, terus kemudian teman-temannya, dia sebenarnya cinta kepada Anies Baswedan, cuma karena diundang datang ke acara Ganjar dapat sembako, ya dapat sembako, diambil sembakonya, lalu kemudian ramai-ramai datang untuk menyambut Anies Baswedan. Inilah sangat pintar, luar biasa begitu kan. Dan bahkan ya di Twitternya seperti ini. Ini yang lagi rame di Twitter. Maklub warga Medan, kami ikut acara Ganjar karena dapat sembako, tapi kami berebut jumpai Anies karena cinta. Sangat luar biasa juga. Sekarang publik bisa menilai. Abang Beca aja cerdas untuk menilai mana yang memainkan politik identitas, mana yang cinta kepada calon presiden di 2024 begitu kan. Terus betul ungkapan warga Medan ini. Terima kasih sembakonya Pak Ganjar, matur nuwun sangat. Mosok sihnya. Sama dong dengan kumpulan anak-anak berseragam biru. Di mana tempat kumpulnya Bu? Saya tanya. Nggak tahu Pak, kami hanya nunggu jemputan, jawab salah seorang dari mereka. Oh, ibu-ibu dikerahkan ya, bukan karena kesadaran sendiri. Saya tanya lagi, mereka terdiam. Saya pun kita tunjukkan kita bisa berubah untuk Indonesia. Insya Allah berubah. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi. Ketika Anies Baswedan menjabat nanti, terpilih menjadi presiden, insya Allah amanat dari rakyat akan terlaksanakan. Dan banyak sekali usai dapat sembako di acara Ganjar, relawan Ganjar, puluhan abang becak di Medan antusias jumpai Anies Baswedan. Insya Allah Anies presiden di 2024. Jadi dia diundang, abang becak itu kan diundang di relawan Ganjar. Tahu-taunya diberikan ya sembako dulu untuk ya kata Uco, daripada menolak ini kan rezeki, kira-kira seperti itu. Terus kemudian dia ramai-ramai datang menyambut Anies Baswedan begitu kan, karena satu sisi karena cinta kepada Anies Baswedan, dan bahkan dia mengatakan Anies Baswedan for president, insya Allah bilangnya begitu. Ini lucu sekali begitu kan, dan sangat luar biasa sekali menurut saya pribadi, dalam artian bahwa Abang Beca ini sangat cerdas begitu kan. Siapapun presidennya, sosok sorai warga serentak menjawab Anies. Apa partainya? Warga serentak menjawab Nasdem. Setujukah? Setuju. Karena sekarang itu apapun ya, partai manapun yang didukung pertama kali yaitu adalah partai Nasdem. Anies Baswedan, masyarakat akan dukung partainya yang mengusung Anies Baswedan capres di 2024. Ini dicatat ini. Dan saya yakin analisa seperti ini, banyak yang menganalisa bahwa partai Nasdem dia akan menguasai parlemen ketika dia mengusung Anies Baswedan. Karena apa? Karena magnetnya luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa dalam demokrasi kita itu sebenarnya menurut saya pribadi adalah bagaimana kita menyikapi antara calon yang lain, antara Anies Baswedan dengan calon yang lain begitu kan. Tetapi perlu diingat seperti Ganjar ya memainkan yang tadi, memainkan sembako yang ini begitu kan. Jadi walaupun tidak ada penyambutan dari relawan-relawan Ganjar, tetapi dia hanya mengambil sembakonya begitu kan. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan
Ini ramai sekali di Twitter begitu kan, bahwa masa seorang relawan Ganjar masih memainkan peran seperti itu begitu kan, tanpa ada keikhlasan yang diberikan untuk kepada masyarakat begitu kan. Kira-kira seperti itu dari netizen. Tapi mari kita baca terlebih dahulu di beritanya seperti ini. Makjeleb warga Medan, kami ikut acara Ganjar karena dapat sembako, tapi kami berebut jumpai Anies karena cinta. Wow, sangat luar biasa sekali. Dikutip dari demokrasi.id, sambutan warga Medan atas kedatangan Anies Baswedan memang sangat luar biasa. Mulai dari Bandara Kuala Namu hingga sepanjang perjalanan menuju Masjid Raya dipenuhi warga yang ingin melihat idolanya itu. Di sela bingar-bingar tersebut terselip pengakuan warga yang bikin ketawa. Hal itu disampaikan rombongan ibu-ibu yang memenuhi Istana Maimun. Meski hujan turun lumayan deras, namun sangat mereka untuk melihat atau bahkan hanya mendengarkan Anies Baswedan berpidato tak surut. Santi 40, ibu rumah tangga yang beralamat di Jalan Mandala, Bypass, mengaku juga sering ikut acara yang digelar relawan Ganjar. Wanita berkulit sawo matang tersebut dengan polos mengungkapkan kedatangannya karena diiming-imingi sembako. Saya dan teman-teman juga sering ikut acara Ganjar, tapi itu karena dikasih sembako. Hari ini kami ramai-ramai hujan-hujanan demi ketemu Anies Baswedan, murni karena cinta, ujar sambil tersenyum. Wow, sangat luar biasa dan cerdas menurut saya ya. Jadi setiap ada relawan acara-acara Ganjar katanya, kata Ibu Santi ini, dia dapat sembako begitu kan, agar orang-orang itu tertarik datang begitu. Kenapa Anies Baswedan tanpa sembako, tanpa uang, dia cinta, hatinya yang menggerakkan bisa datang ke menyambut Anies Baswedan. Inilah perbedaan Ganjar dengan Anies Baswedan begitu kan. Publik kan sudah tahu sebenarnya ranahnya Ganjar seperti apa, prestasinya apa, Anies Baswedan prestasinya seperti apa. Publik semakin tahu siapa yang sebenarnya begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan cinta karena Pak Anies itu pinter, rendah hati dan juga ganteng. Lanjutnya diikuti angkukan teman-teman. Wow, sangat luar biasa sekali ibu-ibu ini ya. Jadi memang kalau tampan sih dibandingkan Ganjar ya lebih tampan Anies Baswedan lah, kira-kira seperti itu. Bedanya hanya satu, Pak Ganjar tidak pakai kacamata, Pak Anies pakai kacamata, yaitu bedanya satu. Tetapi kalau beda pemerintahan, Anies punya segudang prestasi, Ganjar ya publik bisa menilai sendiri seperti apa, kira-kira seperti itu. dan bahkan para buzzer-buzzer di luar sana, para cebong-cebong di luar sana, untuk meningkatkan prestasi Ganjar itu saking para buzzer dan cebong di luar sana itu selalu memberikan dampak negatif kepada Anies Baswedan begitu. Kerja tidak baik, terus kemudian tidak punya prestasi. Tetapi para cebong-cebong dan buzzer tanpa sedikit pun mengulas tentang kesuksesan Pak Ganjar. Inilah yang disayangkan begitu kan. Masa seorang jagoannya tidak bisa mengulas tentang kinerja Pak Ganjar begitu kan. Jangan-jangan ya itu seperti yang dikatakan oleh anggota partai PDIP, prestasinya apa Ganjar, relawannya duitnya dari mana? Kata kira-kira seperti itu kalau di analogikan seperti itu begitu kan. Sementara itu Anies mengatakan Medan merupakan tempat yang tepat dalam memulai langkah perjuangan menuju Pilpres 2024. Medan itu adalah kota para pejuang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kota ini dikenal sebagai tempatnya para pejuang, kata Anies di Bandara Kuala Namu Internasional. Bahkan ex-gubernur DKI Jakarta itu mengaku bersama para relawan Sumatera Utara merupakan ikhtiar dari perjalanan menuju perubahan bagi Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Nasdem yang begitu antusias dalam membuat jalan bagi restorasi Indonesia. Disambut antusias di Medan, Anies serasa pulang kampung sendiri. Sambutan luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Sumatera Utara membuat Anies merasa tersanjung. Ia mengaku tidak menyangka puluhan ribu warga antusias menunggu dengan mendatangi terminal Bandara Kuala Namu Internasional KNI hingga rute yang
yang dilaluinya menuju kota Medan. Bahkan Anies mengatakan Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia. Berbagai keragaman suku, agama, ras menjadi salah satu kekayaan dalam rangka memperkokoh persatuan. Semua keragaman ada di Sumatera Utara seperti halnya di Jakarta. Alhamdulillah, dalam 5 tahun saya mampu mengemban amanah memimpin Jakarta dan kini mendapati amanah menjadi calon presiden. Dengan kerendahan hati saya katakan saya bersedia dan Sumatera Utara merupakan tempat pertama saya berkunjung setelah deklarasi menjadikan bakal calon presiden. Saya mulai dari sini, ujarnya. Ia mengaku amanah menjadi pemimpin merupakan hal yang tidak mudah. Hal itu dialaminya saat memimpin DKI Jakarta yang memiliki permasalahan yang kompleks. Tidak hanya karena urusan pemerintah, namun banyak hal yang kadang membuat kita merasa mentok. Namun dengan berserah kepada Allah, pada saat-saat seperti itu kita juga muncul jalan-jalan yang menjadi solusi, ungkapnya. Karena itu kata Anies, ia berharap dukungan dari seluruh masyarakat untuk memastikan agar dirinya mendapatkan amanah memimpin dalam rangka memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow, sangat luar biasa begitu kan? Dan bahkan itu lebih banyak daripada relawan-relawan Ganjar yang hadir di situ, yang kemudian yang menerima karena dapat sembako. itu kan lucu begitu kan. Jadi Abang Becak saja sudah cerdasnya luar biasa. Ambil sembakonya, pilihlah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu, karena pada hakikatnya cinta kepada siapapun itu tidak bisa dibayar dengan apapun begitu kan. Sama cinta kepada siapapun. Ketika cinta kepada Anies Baswedan, hatinya sudah yang menggerakkan kepada Anies Baswedan, walaupun dibeli dengan sembako, dia mungkin bisa diterima, tetapi untuk pilihannya tetap Anies Baswedan. Inilah yang kemudian Abang Becak itu cerdas luar biasa, dan saya mengapresiasi sekali begitu kan, daripada cebong-cebong dan para basar-basar hanya ingin cuan yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Lebih cerdas ya tukang becak daripada basar-basar dan para cebong-cebong itu, kalau menurut saya pribadi seperti itu begitu kan. Karena logika inilah logika yang sangat luar biasa menurut saya. Ini tidak ada bandingannya. Saya apresiasi sekali kepada Abang Becak ini. Dan bahkan disebutkan oleh Mbak Santi ini umur 40, setiap ada acara Ganjar dia pasti ada sembako. Wow, dapat dari mana ini uangnya? Uangnya Ganjar kan sebenarnya bukan orang kaya triliunan uangnya kan. Bukan seperti itu, tapi kenapa setiap ada acara dapat sembako? Kira-kira seperti itu. Ini perlu dipertanyakan, duitnya dari mana? Kira-kira seperti itulah bahasanya begitu kan. Jadi sama dengan sebelumnya begitu. Dari kalau pengen calon ini itu, kalau dapat sembako ya hanya diiming-imingi saja begitu kan. Setelah jadi ya masyarakat tertindas dengan harga BBM, dengan harga-harga pokok yang mahal begitu kan. Itu sangat luar biasa sekali begitu. Saya hanya ketawa begitu melihat ini dan mendengarkan dan membaca berita ini begitu kan. Menurut saya betapa bodohnya orang-orang yang melakukan seperti ini. Jadi sekarang itu eranya kecerdasan begitu. Publik semuanya bisa menilai dan cerdas begitu, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kesimpulan dari saya hanya satu, ketika itu dilakukan oleh Ganjar, maka siap-siaplah, jangan sampai merusak pada tatanan dan nilai-nilai demokrasi kita. Mulai dari kampanye politik, mulai kampanye hitam, money politik, dan bahkan sembako-sembako yang diberikan itu tanpa menggerakkan hati diri pribadi seseorang. Hanya karena hadiah atau sembako, kemudian orang-orang itu bisa membuat mau begitu kan. Diterima ya nggak apa-apa, yang penting hatinya tetap kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.